Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menerangkan tentang peran manajer keuangan syariah dan aktualisasi syariah. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Aziza Husnawi dan Gunawan dengan 3 NIM akhir 007, Natasha Nurfaiza dengan 3 NIM akhir 154, Eva Rusmawati dengan 3 NIM akhir 158, Virgo Valentino Kristiawan dengan 3 NIM akhir 213. Yang pertama yaitu manajemen dan manajemen keuangan. Manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang artinya tangan, dan agree atau melakukan. Apabila digabung menjadi manajer, yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan ke bahasa Inggris to manage atau kata kerja, manajemen atau kata benda, dan manajer untuk orang yang melakukan. Manajemen diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengertian manajemen keuangan berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Liefman, manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan dan memperoleh aktiva. Menurut Erlina, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana atau raising of fund dan bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Yang kedua, sejarah dan latar belakang munculnya manajemen keuangan syariah. Sebenarnya, pada zaman Rasulullah SAW, manajemen keuangan sudah ada, dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan konsep baru ini ke umatnya, dan juga ke kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Sumber APBN terdiri dari kharaj, zakat, humus, jizyah, dan lainnya seperti kafaroh dan harta waris. Konon, tempat pengumpulan dana ini disebut Baitul Amal, yang di masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek, untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran agama Islam, pendidikan, dan juga kebudayaan. Namun penerima negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena beberapa alasan seperti minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana. Berikut ini yaitu fungsi dibentuknya manajemen keuangan syariah. Yang pertama untuk membuat planning atau perencanaan, yang kedua untuk mencapai tujuan, yang ketiga menjadikan transaksi lebih bersahabat, yang keempat memaksimalkan organizing atau perorganisasian, yang kelima melakukan actuating atau pergerakan, yang keenam terlaksananya controlling atau evaluasi, dan yang terakhir yaitu ketujuh meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal atau diplomatis. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah terdapat 4, yaitu 1. Sesuai syariah, 2. Menggunakan prinsip murabahah, yang ketiga menjaga keuangan dengan sukuk, dan yang keempat menjauhi riba. Pada fungsi utama manajer keuangan ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama pengumpulan dana, yang kedua alokasi dana, yang ketiga perencanaan laba, yang keempat memahami pasar modal, dan yang terakhir yaitu keputusan zakat. Selanjutnya, aktualisasi prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, yaitu prinsip keadilan.
Prinsip ini berbagi keuntungan atas dasar penjualan real atau nyata yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko dari masing-masing pihak. Dan yang kedua yaitu prinsip kemitraan. Prinsip ini memposisikan nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Prinsip ini menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip universal atau menyeluruh. Prinsip ini tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Slide selanjutnya membahas tentang pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Dan pelaku utama dalam pasar uang ada 4. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public yang menerbitkan commercial paper. Dan yang ketiga lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia yang menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang terakhir yaitu individu-individu, misalnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang di sini kami mencatatkannya menjadi 3. Yang pertama, pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Dan fungsi yang kedua, pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Dan fungsi pasar uang yang ketiga dalam sistem perekonomian pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai dengan inflows dan outflows. Oleh karena itu, pasar uang juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Slide selanjutnya, karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Dan yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Dan yang terakhir, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Debitur dan kreditur dalam pasar uang. Menentukan siapa yang debitur atau borrower dan siapa yang kreditur atau leader dalam pasar uang memanglah agak sulit, karena kadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang. Misalnya dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga bisa sebagai kreditur.
Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi ini adalah lembaga-lembaga atau bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non-bank, dan lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi di sebaliknya pada esok harinya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Yang pertama, risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko reinvestment adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko valuta, yaitu investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi, atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang terakhir, marketability atau liquidity risk, yaitu risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Yang pertama, treasury bills. Yang kedua, commercial paper. Yang ketiga, negotiable certificate of deposit. Yang keempat, banker acceptance. Yang kelima, bill of exchange. Yang keenam, repurchase of agreement. Yang ketujuh, sertifikat Bank Indonesia. Yang kedelapan, surat berharga pasar uang. Yang kesembilan, call money. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.